Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lagi merayakan ya RA Kartini, peringatan Hari Kartini jatuh tanggal 21 April. Oke kawanku, ikuti terus perjalanannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini ya, karena merupakan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini. Kelahiran Raden Ajeng Kartini pada tanggal 21 April 1879. Nama ini, peringatan ini ditetapkan pertama kali oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964 sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa Kartini dalam memperjuangkan emansipasi hak dan pendidikan bagi perempuan Indonesia. Kita simak ibu-ibu PKK dengan Mbak Wiwi yang akan menyampaikan kisah-kisah di balik RA Kartini dari saat beliau masih kecil hingga beliau wafat. Mari kita simak kawanku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Alhamdulillah ya, semoga keluarga Bu Haja Susi mendapat keberkahan nggih. Amin. 1879 yaitu di Jepara, di Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga bangsawan, yaitu ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Dia adalah seorang bupati. Pada masa mudanya Kartini ini bersekolah di LS, yaitu Eropes Regional School, hingga pada usia 12 tahun. Setelah itu dia pulang ibu. Dia dipingit karena sebentar lagi dia mau menikah. Nah, tidak boleh keluar. Tapi dalam angan-angannya dia ingin sekali wanita Indonesia itu punya gelar, punya titel, punya rasa mandiri. Tidak hanya di dapur, di sumur ibu, sumur dapur kasur seperti itu. Nah, Kartini ini kepingin banget sekali melihat wanita Indonesia itu tidak seperti saya, bisa sekolah sampai ke luar negeri di Eropa ya. Terus dia sering sekali berkirim surat dengan temannya yang di Eropa. Dia selalu diberi buku paketan dari Eropa, dikasih buku atau majalah di Eropa Bu. Nah, dia punya pemikiran dan perjuangan. Kartini sangat peduli dan pendidikan perempuan. Ia melihat pribumi saat itu tidak memiliki kesempatan untuk sekolah. Ia selalu menulis surat Bu kepada temannya yang di Belanda pemikiran tentang aku pengen maju batire aku si pribumi seperti itu. Emansipasi wanita timbul dalam hati Kartini. Setelah itu Kartini menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyoningrat. Setelah menikah, ia mendapat dukungan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan. Dia mendirikan sekolah setelah dia menikah Bu. Waktu masih gadis dia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh apa, tapi dilarang suaminya mendukung. Setelah itu beliau wafat pada tanggal 17 September 1904. Dia melahirkan anak pertamanya di usia 25 tahun. Berarti pas dia melahirkan ibu wafat. Nah, surat-surat Kartini inilah yang punya pengaruh besar yang dibukukan, yaitu judulnya apa ya Bu? Buku ini yang menjadi inspirasi perjuangan hak perempuan di Indonesia. Penghargaan di Kartini ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada jatuh tanggal 21 April sebagai Hari Kartini Indonesia. Kesimpulannya seperti apa Bu? Kesimpulannya itu pelopor emansipasi wanita Indonesia. Kartini adalah pelopor emansipasi wanita Indonesia yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan melalui pendidikan dan tulisan meskipun hidup
tadi kisah pioner RA Kartini ya, yang bertujuan untuk mengenang perjuangan tersebut dan memastikan semangat kesetaraan gender terus berlanjut di era modern ini kawan. Acara selanjutnya ini kita akan melakukan pelatihan merajut ya, peringatan untuk Hari Kartini supaya nanti kedepannya ibu-ibu punya kegiatan yang lebih positif lagi. Oke, kita simak. Oke, mari kita simak ibu-ibu dari perwakilan PKK Kalisari. Ukurannya 3,5 ml. Tergantung besar kecilnya. Nah. Terus yang kedua peniti. Dan yang ketiga peniti pembatas. Misalnya jenengan pun rampung seanuan ya. Itu batasi kalau sekali iki. Terus ya tengere. Terus iki jarum tapestri. Terus sing jarum mes napa? Ya jarum kristik lah iki anune peralatan yang buat merajut hanya. Ingin iku beda warai dasar-dasar si dereng berkelanjutan karena waktunya mboten berarti pertama itu dasar pembuatan kayak tusuk rantai lah caranya kan apa ya keton lah saya niki harus niki nah niki terkait namaring mriki iya bener nah tusuk rantai nih apa nggak ora halo kan Mbak Supri Cekepan tenan. Halo kan. Halo kan. 10 program pokok PKK. 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. Gotong royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan berkehidupan berkoperasi. Pengembangan berkehidupan berkoperasi. 9. Kelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat. Perencanaan sehat. Membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, bangun pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Itulah tadi serba-serbi peringatan Hari RA Kartini kawan, semoga bermanfaat. Acara yang lain nggak sempat ya, ini sudah mulai gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.